Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nazwa Sophia Nadine Effendi, NPM 221705149. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang FSA untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pada video kali ini, topik bahasannya adalah Finite State Machine, Finite State Automata, DFA, dan NDFA. Finite State Machine atau FSM adalah sebuah model komputasi yang dapat digunakan untuk mensimulasikan urutan logika atau representasi dari urutan eksekusi dan kondisi. FSM juga dapat membantu kita di dalam merancang core loop mekanik game, baik itu game digital maupun board game, dapat memanfaatkan FSM ini. FSM juga dapat kita gunakan untuk menyederhanakan kode program AI kita, terutama untuk karakter-karakter pendukung yang bergerak secara konstan pada kondisi tertentu. Di dalam FSM ada 4 kondisi utama, yaitu ducking, standing, jumping, dan diving yang ada di dalam gambar, pada gambar di video ini. Finite State Automata atau FSA adalah sebuah model suatu matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Contoh nyata dari Finite State Automata adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan yang sesuai. Masih di FSA. FSA perlu diketahui bahwa sistem Finite State Automata atau FSA hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Finite State Automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola, dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Terdapat 2 jenis Finite State Automata. Yang pertama yaitu Deterministic Finite Automata atau DFA, dan yang kedua adalah Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Dari kedua jenis FSA ini memiliki banyak perbedaan di antara DFA dan NFA. DFA sendiri setiap pasang state selalu tepat satu state berikutnya. Kemudian DFA menuntut pada pengenalan yang lebih cepat. Kemudian berukuran lebih besar dibandingkan NFA dan lebih mudah diimplementasikan. Sementara NFA atau Non-Deterministic Finite Automata untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya dan lebih kecil dibandingkan DFA untuk ukurannya. NFA juga lebih mudah untuk dibangun dibandingkan DFA. DFA atau Deterministic Finite Automata. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau elemen tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic Finite Automata atau DFA terdiri atas 5 tupel, yakni Q untuk himpunan state atau kedudukan, sigma untuk abjad himpunan simbol input atau masukan, ada theta fungsinya yaitu untuk fungsi transisi, ada S atau menandakan state awal atau kedudukan awal, F yaitu himpunan state akhir. Di sini saya memiliki contoh DFA, di mana jika state-nya
dimulai dari S0, kemudian A, maka hasilnya adalah S1. Dan jika state-nya S0 dihubungkan dengan B, maka hasilnya adalah S2. Kemudian jika state-nya S1 kemudian dilanjutkan dengan A, maka dia akan mutar ke dirinya sendiri. Begitu juga dengan B. Kemudian yang S2 akan berakhir di S2 jika penghubungnya adalah A. Maka dapat kita simpulkan bahwa deterministic finite automata, jika suatu state diberikan inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Oke, pembahasan berikutnya adalah NFA. NFA atau non-deterministic finite automata. Di sini untuk setiap state-nya tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Kemudian dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Di sini saya punya contoh NFA, di mana jika kita memulai state-nya S0 dan kita memasukkan inputnya A, maka hasilnya adalah S1. Dan jika kita mulai state-nya S0 dan kita masukkan B, maka hasilnya bisa 2, yaitu S1 dan S2. Dan inilah yang disebut NFA, di mana non-deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state. Dapat dilihat dari yang contoh tadi, yaitu S0 jika diberi inputan B bisa menuju pada S1 dan S2. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.